Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pertama-tama khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri khatib, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Di dalam kehidupan kita senantiasa berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, dan seiring berjalannya waktu, terkadang interaksi kita dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, terkadang terjadi gesekan, terjadi kesalahpahaman, baik yang dilakukan oleh diri kita ataupun orang lain. Maka hendaklah ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, ketika kita ataupun orang lain atau kita diberikan kezaliman, gangguan oleh orang lain, maka utamakanlah memberikan maaf kepada orang lain. Kita lihat contoh yang mulia dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang kerabat dekat yang bernama Mistah bin Athathah, di mana Mistah bin Athathah ini seorang yang fakir, yang mana setiap bulannya dinafkahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun suatu ketika, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, putri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, sekaligus istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu tertimpa sebuah ujian di mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Tersebar kabar miring tentang Aisyah radhiyallahu anha, dan ternyata di antara orang-orang yang ikut menyebarkan adalah kerabat dekatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama Mistah bin Athathah. Mendengar hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu marah dan bersumpah untuk tidak akan pernah memberikan nafkah kepada Mistah bin Athathah selama-lamanya. Tentunya di sini ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, kita memahami kondisi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita dalam posisi beliau, tentunya kita akan marah. Bagaimana tidak? Orang yang selama ini kita berikan kebaikan,
orang yang selama ini kita berikan nafkah ternyata menyakiti hati kita, ikut menyebarkan berita bohong tentang anak kita, tentunya kita marah. Maka Abu Bakar merespon seperti itu, bersumpah. Sampai pada akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala sucikan Aisyah radhiyallahu anha. Allah bela, Allah berikan penjelasan bahwasannya berita tersebut tidak benar. Sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan secara khusus kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah." Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan rizki, keluasan harta untuk bersumpah ayyu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, ya, untuk tidak memberikan nafkah kepada kerabat dekatnya, kepada orang-orang miskin, dan juga kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, dan Allah memerintahkan hendaklah dia memberikan maaf dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah engkau juga berharap atau menyukai diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turun ayat tersebut, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasannya Abu Bakar membayar kafarat atas sumpahnya tersebut, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu memaafkan saudaranya tersebut, Mistah bin Athathah, dan mulai kembali memberikan nafkah kepadanya. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu berjiwa besar, dan dia ingat firman Allah Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu. Allah memerintahkan hendaklah dia memberikan maaf dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Allah memberikan permisalan. Bukankah kalian juga suka, bukankah kalian juga senang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita suka berbuat salah juga, berbuat dosa kepada Allah, dan kita memohon ampun, memanjatkan doa agar diampuni. Dan kita senang Allah mengampuni hal itu. Maka hendaknya juga kita berikan perlakuan yang sama kepada saudara kita yang ternyata dia berbuat buruk kepada kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan janji ganjaran bagi orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah juga menuju surga Allah, yang mana surga Allah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan hal itu, ya, ampunan dan juga surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dikala dia sempit ataupun dikala dia lapang. Wal kadhiminal ghaidh, dan dia mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, maksud dari firman Allah Ta'ala wal 'afina 'anil nas, orang yang memberikan maaf, maksudnya adalah orang yang memberikan maaf orang lain yang berbuat kesalahan kepada dirinya, baik dari ucapan ataupun perbuatannya, maka hendaknya dia memberikan maaf. Kemudian Syekh menjelaskan juga bahwasannya kedudukan memberikan maaf ini lebih tinggi daripada sebatas kita menahan marah. Karena di situ Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian Allah menyebutkan wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan orang lain. Dan Syekh Abdurrahman menjelaskan bahwasannya kedudukan orang yang memberikan maaf ini lebih tinggi, lebih utama. Kenapa? Karena orang yang memberikan maaf dia tidak membalas
dan juga memaafkan kesalahan. Adapun orang yang menahan marah, dia sebatas menahan dirinya untuk tidak membalas. Dan bisa jadi dia tidak memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, ya, hendaknya kita mendahulukan maaf ketika kita terjadi konflik dengan orang lain, terkhusus orang-orang terdekat kita, ya, yaitu istri kita, anak-anak kita, ayah kita, dan seterusnya, tetangga kita, ya, yang mana kita setiap hari berinteraksi dengan mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, pahala yang sangat banyak bagi orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan bagi suatu keburukan, suatu kezaliman, keburukan, maka keburukan yang semisal. Wa man 'afa wa aslah, barang siapa yang mampu memberikan maaf dan memperbaiki, ya, berdamai, aslah, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Allah yang akan langsung memberikan pahala tersebut. Wa innahu la yuhibbul zalimin, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya di dalam ayat tersebut ada 3 kelompok atau 3 golongan bagi orang-orang yang mendapatkan keburukan. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang bersikap adil, yaitu dia membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang semisal. Karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan bagi orang yang berbuat keburukan maka keburukan yang semisal. Dan tentunya dalam syariat kita dikenal juga yang namanya dengan al-qisas, ya, yaitu keburukan dibalas dengan keburukan. Kalau misalnya kita ditusuk, dilukai, maka kita boleh melukai balik. Kalau kita seseorang ternyata qadarullah dibunuh, maka boleh dibalas dengan bunuh ataupun yang semisalnya. Atau ada kerugian yang kita terima berupa materi, maka harus juga diganti dengan sebesar kerugian yang kita terima. Namun di sini perlu kita garis bawahi, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya permasalahan tersebut kita tidak menghakiminya sendiri, namun hendaknya kita bawa ke ranah hukum. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, yaitu kelompok orang yang memiliki keutamaan, yaitu orang-orang yang mampu memberikan maaf ketika dia dizalimi, mendapatkan keburukan, gangguan dari orang lain, sehingga dia mendapatkan kerugian, baik kerugian materi ataupun yang lainnya, maka dia dahulukan maaf. Maka kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Allah yang akan berikan pahala bagi orang-orang yang berikan maaf. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, dan yang ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita jatuh kepada hal tersebut, yaitu orang-orang yang berbuat zalim, di mana dia mendapatkan keburukan, disakiti oleh orang lain, namun dia balas keburukan tersebut dan dia melampaui batas dalam membalasnya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, ketika kita dizalimi, ketika kita dirugikan oleh orang lain, maka sekurang-kurangnya, ya, kalau kita tidak bisa memberikan maaf, maka balas dengan
yang setimpal. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang berbuat zalim, di mana ketika dia dizalimi, dia balas kezaliman tersebut dengan sesuatu yang melampaui batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada orang-orang yang senantiasa memberikan maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.